Teman-teman ingin pensiun, alias berhenti bekerja karena sudah mapan, dan tinggal menikmati hidup saja di usia muda. Sebetulnya apa sih itu arti pensiun? Pensiun menurut KBBI adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai. Menurut Gozi di tahun 2019, pensiun tidak harus tua. Tua belum tentu sudah pensiun. Biasanya, pekerja mendapatkan dana setelah pensiun loh. Nah, mari kita bahas dana pensiun dalam perspektif ekonomi syariah bersama kami dari kelompok 2 mata kuliah Perencanaan Keuangan Syariah Paralel 1 Ekonomi Syariah IPB. Salmatun Naima sebagai voice over, Rahma Ardia Putri dan Anissa Azahra sebagai scriptwriter, Sabita Fitria sebagai editor, Nadia Faizah dan Muhammad Ardiansyah sebagai footage. Apa sih dana pensiun dalam perspektif syariah itu? Berikut penjelasannya. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Program pensiun berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut PPBS adalah program pensiun yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Dari penjelasan tersebut, jadi dana pensiun syariah yaitu dana pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Memang apa saja ya produk dana pensiun itu? Pertama, DPLKS Muamalat dibagi menjadi 2 produk secara garis besar, yaitu program pensiun untuk kompensasi pesangon atau PPUKP dan program pensiun iuran pasti atau PPIP. PPUKP adalah program pesangon karyawan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, dengan prinsip pooled fund atau rekening PPUKP dikelola atas nama perusahaan. PPIP program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Program PPIP dibagi lagi menjadi 3 loh teman-teman, berikut penjelasannya. 1. Ada PPIP untuk karyawan yang disebut pensiun terencana muamalat atau PTM. 2. PPIP untuk perusahaan diberikan kepada karyawan melalui PPIP bagi karyawan atau PTM. 3. PPIP Aspurjab. Ini khusus untuk eksekutif perusahaan ketika berakhir masa jabatan. Kedua, PPMP atau program pensiun manfaat pasti, yang menurut OJK adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Besar manfaatnya ditetapkan dengan rumus tertentu, sehingga memungkinkan perbedaan nilai dari perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Setelah kita tahu produk dana pensiun, lalu apa sih pentingnya dana pensiun syariah? Dana pensiun berguna untuk menjaga kelangsungan hidup seseorang pasca pensiun, karena mengalokasikan pendapatan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan di masa tua adalah suatu hal yang perlu kita siapkan sedini mungkin. Atau bahasa kerennya, dana pensiun syariah termasuk salah satu financial planning secara islami sebagai bentuk wealth preservation. Dalam Islamic Financial Planning, tujuan utama wealth preservation yaitu untuk mengalokasikan harta dengan optimum, bukan untuk memperoleh capital gain. Berikut urgensi dalam merencanakan masa pensiun, pentingnya kemandirian finansial di masa tua, biaya hidup dan biaya kesehatan yang semakin tinggi, meningkatnya angka harapan hidup, dana pensiun yang disediakan perusahaan kurang memenuhi kebutuhan masa tua. Teman-teman, ternyata ada loh dalil terkait pensiun dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Berikut terjemahan ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok atau masa depan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan dalam hadis berikut dalilnya. Rasulullah SAW bersabda dalam rangka menasihati seseorang, pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hadis riwayat Hakim.
Apa sih 5 perkaranya itu? 1. Sehatmu sebelum sakitmu. 2. Mudamu sebelum tuamu. 3. Kayamu sebelum miskin. 4. Waktu luangmu sebelum sempit. 5. Hidupmu sebelum matimu. Wah, ternyata sepenting itu ya mempersiapkan dana pensiun untuk kemudian hari. Nah, karena sepenting itu merencanakan masa pensiun, berikut kami bagikan tips untuk merencanakannya. Tanyakan pada dirimu, 1. Pada umur berapa kamu pensiun? Berapa lama lagi dan kira-kira berapa angka harapan hidupmu? 2. Berapa kebutuhan kamu saat pensiun? 3. Kamu akan gunakan instrumen finansial apa untuk menyiapkan masa pensiunmu? Ini dia langkah-langkah merencanakan masa pensiun menurut Koh dan Fong tahun 2011. 1. Tentukan tujuan pensiunmu. Sediakan dana pensiunmu untuk biaya hidup masa depan, biaya kesehatan, dan biaya untuk membayar semua hutangmu. 2. Perkirakan ketersediaan sumber keuanganmu. 3. Perkirakan kekurangan dana yang kamu butuhkan. Apakah asetmu saat ini cukup untuk masa pensiun? Jika kurang, rencanakan cara mencukupinya. 4. Rumuskan rencana investasi atau tabunganmu. Berinvestasilah pada instrumen yang syariah ya teman-teman, agar bermanfaat dan berkah. Menarik bukan teman-teman? Lalu apa ya yang bisa memicu kegagalan atau perangkat dalam perencanaan pensiun? Ini dia penjelasannya. 1. Terlambat memulai. 2. Menyimpan terlalu sedikit. 3. Berinvestasi terlalu konservatif. Wah, ternyata ini ya penyebab kegagalan merencanakan pensiun. Yuk teman-teman, kita rencanakan pensiun sedini mungkin dan hidup lebih baik di masa ini dan masa depan. Nah teman-teman, tidak terasa ya kita sudah di akhir pembahasan. Sekian dulu penjelasan dari kami. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat selalu ya teman-teman. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.